Yuhu, lupakan semua ucapan Bung Toel. Debut pertama, assist pertama, gol pertama diciptakan oleh para pemain Indonesia yang baru bergabung. Mengalahkan Vietnam 3 kali beruntun serasa juara Piala AFF. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Hari ini, malam ini, semua netizen, semua pecinta sepak bola Indonesia patut berbahagia. Kenapa? Karena sudah 3 kali berturut-turut Indonesia mampu mengalahkan pesaing berat di Asia Tenggara. Pertama, kita mampu mengalahkan di Piala Asia. Berikutnya, 2 kali kualifikasi Piala Dunia kita mampu menggulingkan raksasa Asia Tenggara selain Thailand, yaitu Vietnam. Membungkam apa yang disampaikan oleh para media-media dan para pemain Vietnam bahwa mereka berbicara, kalaupun para pemain diaspora ini tidak diambil di negara di mana dia dilahirkan, berarti pemain ini nggak ada kekuatan, power, skill atau apapun sehingga mereka bergabung di Timnas Indonesia. Faktanya malam ini mereka mampu melakukan dan menunjukkan bahwa mereka memang layak menjadi pemain tim nasional Indonesia. Debut pertama, assist pertama yang akhirnya tercipta sebuah gol dari sundulan Ciitses. Bang Jayadi ini memang saat ini sedang digandrungi oleh para netizen pecinta tim nasional Indonesia. Oke, debut pertama Ragnar Uratmangun pun juga keren melalui akselerasi individunya sampai masuk ke jantung pertahanan Vietnam dan akhirnya melesatkan tendangan dan tercipta sebuah gol. Akhirnya Indonesia mampu unggul 2-0 yang sebelumnya diciptakan oleh Ciitses, umpan pertama dari Tom Hai. Jadi memang malam ini mungkin pertandingan memang nggak seseru seperti biasanya. Karena kalau pertandingan biasanya pertemuan antara Vietnam Indonesia ataupun Indonesia dengan Thailand selalu ada terjadi permainan keras, adu fisik, tapi malam ini sama sekali nggak ada. Kemungkinan besar memang Sintayong ini benar-benar menerapkan strategi yang memang menyesuaikan para pemainnya. Karena kita tahu beberapa pemain yang diturunkan malam ini memang mereka bermain di Liga kancah Eropa. Jadi ada Eropa, stylishnya Eropa banget gitu. Jadi nggak kayak permainan khas dari Asia Timur yang selalu bermain dengan fisik dan kecepatan. Tapi malam ini tim nasional Indonesia menggunakan permainan yang benar-benar menggunakan intelijensi, mental, fisik. Sesekali mereka memang harus berlari kenceng. Tapi kalau kita melihat pertandingan malam ini, saya kira hampir keseluruhan para pemain Indonesia itu jarang untuk melakukan lari kenceng ataupun adu sprint yang biasa mereka pertontonkan ketika berlaga melawan para tim-tim dari Asia Tenggara, khususnya Vietnam dan juga Thailand. Lagi-lagi semua komentator dan juga pengamat sepak bola semuanya benar-benar salah prediksinya. Ketika banyak banget para komentator dan pengamat sepak bola bahwa di babak pertama Sintayong akan memasang Ragnar dan juga bergandengan dengan Ramadan Sananta, ternyata ya tetap hoki Caraka pilihan utama Sintayong. Saya kira nggak apa-apa. Dari sinilah hoki Caraka mampu belajar. Oh, ternyata untuk bermain di level yang tinggi pada kualifikasi Piala Dunia ini memang harus benar-benar fight. Nggak boleh hanya menunggu bola, nggak boleh hanya bermain di lini depan. Jadi semua apa yang diterapkan oleh Sintayong malam ini, saya kira para pemainnya mampu untuk menelan dan mengaplikasikannya. Jadi semuanya pada posisi plotnya masing-masing, mereka tetap konsisten dengan posisinya tanpa adanya kesalahan-kesalahan. Mungkin beberapa kesalahan yang akhirnya tercipta sebuah peluang dari Vietnam memang ada sih, tapi ya
beruntung sekali Indonesia memang mempunyai baris pertahanan yang luar biasa. Malam ini Nathan Cho memang diplot hampir 90 menit, tapi kita bisa menyaksikan dia juga konsisten. Dia sangat mampu menjaga daerahnya ketika para pemain Vietnam ini melakukan serangan-serangan. Oke, memang di babak kedua memang Vietnam ini mengambil jalur yang dijaga oleh Nathan Cho, karena udah kelihatan Nathan Cho staminanya udah agak menurun. Saya kira untuk beberapa pemain-pemain yang melakukan mungkin kayak seperti halnya kecapean atau tiba-tiba kram, kalau orang Mangun ini kayak apa yang diperagakan dia tadi itu memang benar-benar, saya kira enggak, karena dia grade A. Itu juga merupakan salah satu strategi untuk mendelay, untuk mengulur waktu, karena posisi Indonesia sudah unggul 2-0. Jadi untuk mempertahankan kemenangan ya memang harus melakukan dengan segala cara. Yang terpenting tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang akhirnya bisa memberikan kefatalan berupa kartu merah. Yang kita heran, Ricky Kambuaya baru dimasukkan udah dapetin kartu kuning. Wow. Di menit-menit terakhir Ramadhan Sananta pun akhirnya menunjukkan kelasnya, bahwa dia memang seorang striker yang haus gol. Meskipun hanya bermain beberapa menit, Ramadhan Sananta memang mempunyai peluang yang sangat-sangat luar biasa dan akhirnya menjadi sebuah gol. Disinilah tingkat kematangan seorang striker. Dia mampu menempatkan posisinya untuk menunggu bola itu kapan. Dia harus mampu juga menempatkan posisinya ketika dia harus mencari bola dan mengejar bola. Di sini ditunjukkan oleh Ramadhan Sananta. Keseluruhan saya kira permainan luar biasa, meskipun di babak kedua kita mungkin agak jenuh karena benar-benar disajikan permainan yang nggak seperti biasanya, permainan adu sprint, kecepatan, one to touch, jadi nggak ada di babak kedua. Hampir keseluruhan memang pemain Indonesia ini bertahan, sesekali melakukan counter attack, dan itu berhasil dilakukan oleh Indonesia pada menit terakhir ketika pertahanan ini berada di belakang semuanya tapi masih menyisakan beberapa pemain di depan. Indonesia mampu beberapa kali menciptakan sebuah peluang melalui counter attack, dan di akhir penyelesaian Sananta menciptakan satu gol menutup pesta Piala AFF kali ini, dan Indonesia malam ini menjadi juara Piala AFF yang ketiga kali. Oke, salam sehat, salam waras, sampai ketemu lagi di pertandingan berikutnya. Kita akan bertemu lagi dengan ada Filipina dan juga Irak. Oke, tetap yakin bahwa Indonesia akan mampu menyapu bersih poin-poin berikutnya. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara dan pastinya menuju pentas tertinggi di dunia, yaitu Piala Dunia. Tetap optimis.